Bule cantik datang mencari anaknya yang ditemukan pria Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan kota. Lampu jalan berpendar kekuningan, memantul di aspal yang licin. Orang-orang bergegas pulang, menutup kepala dengan payung, jaket, atau sekadar koran seadanya. Di sebuah halte kecil, seorang pria muda Indonesia bernama Ardi berdiri menunggu bus yang tak kunjung datang. Ardi baru saja selesai bekerja sebagai kuli di sebuah gudang pinggiran kota. Bajunya basah kuyup, wajahnya tampak lelah, dan matanya sayu. Hidupnya di negeri orang memang tak mudah. Ia merantau dengan harapan bisa membantu keluarganya di kampung, namun kenyataan tidak seindah harapan. Upahnya pas-pasan, kontrakan sempit yang ia tinggali pun sering bocor ketika hujan. Saat ia merapatkan jaket tipisnya, telinganya menangkap suara tangisan lirih. Tangisan itu berbeda dari suara hujan atau lalu lintas yang berisik. Tangisan itu kecil, rapuh, dan memilukan. Ardi menoleh ke bangku ujung halte. Di sana, di balik kursi besi yang dingin, ada sebuah selimut lusuh berwarna biru. Dari selimut itulah suara tangisan keluar. Dengan langkah hati-hati, Ardi mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia menyingkap selimut itu, matanya langsung terbelalak. Seorang bayi mungil terbaring di sana, tubuhnya menggigil, wajahnya memerah karena menangis terlalu lama. Bayi itu hanya mengenakan pakaian tipis yang sudah basah oleh air hujan. Ardi tertegun. Ia memandang sekeliling, berharap ada seseorang yang datang menjemput bayi itu. Tapi halte sepi. Orang-orang yang lewat pun hanya berjalan cepat, tak memperhatikan apa yang terjadi. Ya Allah, siapa yang tega ninggalin bayi sekecil ini di tengah malam begini? Gumam Ardi dengan suara bergetar. Tangisan bayi itu semakin keras. Ardi ragu sejenak. Ia sadar hidupnya sendiri serba kekurangan. Untuk makan sehari-hari saja ia sering menahan lapar. Bagaimana mungkin ia bisa mengurus seorang bayi? Namun saat ia melihat tangan mungil itu bergerak lemah, rasa iba mengalahkan segala keraguannya. Dengan cepat ia mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Tubuh kecil itu terasa sangat ringan, tapi juga rapuh. Bayi itu masih menangis, lalu berhenti sebentar seakan merasa hangat di dada Ardi. Ardi berdiri di tengah hujan dengan tubuh menggigil, tapi ia memeluk bayi itu erat-erat. Tenang ya, nak. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi aku nggak bisa tinggalin kamu di sini, bisiknya. Malam itu, Ardi memutuskan membawa bayi itu pulang ke kontrakannya. Jalan yang ia tempuh gelap dan licin, namun ia melangkah dengan hati-hati, menutup bayi itu dengan jaket tipisnya. Sesampainya di kontrakan, Ardi segera mencari kain kering seadanya untuk membungkus bayi itu. Kontrakan sempitnya hanya ada satu ranjang besi dengan kasur tipis, meja kayu tua, dan kompor kecil di pojok. Ia menyalakan air hangat, lalu perlahan membersihkan tubuh bayi itu. Wajahnya tampak polos, kulitnya putih, matanya besar. Ardi termenung lama. Siapa kamu, nak? Siapa orang tua yang tega ninggalin kamu di luar sana? Tangannya gemetar ketika ia menyadari, bayi ini benar-benar tak punya siapa-siapa malam ini, kecuali dirinya. Keesokan harinya, Ardi mencoba mencari tahu. Ia bertanya pada tetangga kontrakan, satpam di jalan, bahkan melapor ke polisi terdekat. Namun tidak ada yang tahu siapa pemilik bayi itu. Polisi hanya mencatat laporan Ardi lalu berkata, kalau memang tidak ada yang mengakuinya, bayi ini bisa dimasukkan ke panti asuhan. Hati Ardi terasa tertusuk mendengar itu. Ia menatap bayi yang tertidur pulas di pelukannya. Bayi itu tampak begitu tenang, seolah percaya pada dirinya. Ardi tidak bisa membayangkan anak sekecil itu hidup di panti, tanpa kasih sayang seorang ayah atau ibu. Pak, bolehkah kalau saya yang merawat dia? Tanya Ardi dengan suara pelan. Polisi itu menatap heran. Kamu yakin? Hidupmu saja susah. Anak kecil butuh biaya besar. Ardi mengangguk pelan tapi tegas. Saya tahu, Pak, tapi biarlah saya berusaha. Daripada dia nggak ada yang peduli sama sekali. Sejak hari itu, hidup Ardi berubah total. Ia menamai bayi itu Amina,
nama yang artinya penuh kepercayaan. Ardi bekerja keras, menerima pekerjaan tambahan sebagai buruh cuci piring di warung malam. Siang hari ia bekerja di gudang, malam hari ia mengurus Amina. Hari-hari pertama terasa sangat sulit. Ardi tidak tahu cara menenangkan bayi yang menangis terus-menerus. Ia panik ketika Amina demam. Ia bingung saat Amina tidak mau minum susu. Tetangga kontrakan sering mencibir. Kasihan banget, anak kecil dipelihara kuli miskin. Bisa apa dia? Mana mungkin bule cantik mau sama orang kayak dia, anak aja nyusahin. Ardi hanya diam, menunduk, lalu kembali menggendong Amina. Baginya, cibiran orang lebih mudah ditanggung daripada melihat bayi itu terlantar. Malam-malam panjang dihabiskan Ardi dengan menggoyang pelang gendongan, berharap Amina berhenti menangis. Kadang ia ikut menangis dalam diam. Lelah, lapar, dan rasa putus asa bercampur jadi satu. Namun setiap kali Amina tersenyum kecil, semua beban itu seolah hilang. Dari hari ke hari, ikatan mereka semakin kuat. Amina bukan lagi sekadar bayi yang ia temukan di halte. Ia sudah menjadi bagian dari hidup Ardi, bagian dari jiwanya. Ardi tidak pernah tahu siapa ibu kandung Amina. Namun jauh di sudut hatinya, ia merasa suatu hari nanti takdir akan mempertemukan mereka. Dan saat hari itu datang, ia hanya bisa berharap sang ibu akan menyesal telah meninggalkan anak sebaik Amina. Untuk sementara, Ardi hanya ingin melindungi bayi kecil itu dari dunia yang kejam. Meski hidupnya serba kekurangan, ia yakin kasih sayangnya bisa menjadi kekuatan terbesar. Malam demi malam, hujan demi hujan, Ardi terus menggenggam erat tangannya pada satu janji, ia tidak akan pernah meninggalkan Amina. 3 tahun berlalu sejak malam ketika Ardi menemukan bayi mungil di halte. Waktu itu terasa begitu cepat, tapi juga penuh dengan perjuangan. Bayi yang dulu hanya bisa menangis kini tumbuh menjadi balita yang lincah. Amina, begitu Ardi menamainya, sudah bisa berlari kecil, berbicara terbata-bata, dan memanggilnya dengan suara yang selalu membuat dada Ardi hangat. Papa. Sejak pertama kali Amina bisa memanggil itu, hidup Ardi berubah. Segala rasa lelah bekerja dari pagi sampai malam seakan terbayar lunas. Namun kehidupan mereka jauh dari kata mudah. Ardi masih bekerja serabutan. Pagi hari ia menjadi kuli di gudang, mengangkat karung berat hingga punggungnya sering sakit. Malam hari ia bekerja di sebuah warung makan, mencuci piring dan membersihkan lantai sampai larut. Uang yang didapat hanya cukup untuk bayar kontrakan, beli susu, dan kebutuhan sederhana Amina. Kontrakan mereka sangat sempit, hanya satu kamar dengan dapur kecil di pojok. Atapnya bocor ketika hujan, lantainya sering becek, dan dindingnya retak. Tetapi bagi Ardi, tempat itu adalah rumah, karena di sanalah Amina tumbuh bersama dirinya. Tetangga di sekitar kontrakan sering memperhatikan mereka dengan tatapan aneh. Anak kecil berkulit putih, bermata bulat, rambut agak kecoklatan, jelas berbeda dengan Ardi yang berkulit sawo matang dan tampak seperti pekerja kasar. Ardi itu dapat anak dari mana sih? Bisik seorang ibu-ibu di warung. Katanya nemu di halte, tapi siapa yang percaya? Jawab yang lain. Ah, jangan-jangan itu anaknya hasil hubungan gelap sama bule. Makanya disembunyiin begitu. Ardi sering mendengar bisikan-bisikan itu, meski pura-pura tak peduli. Hatinya sakit, tetapi ia tidak bisa membalas. Yang penting baginya hanya satu, Amina tidak kekurangan kasih sayang. Malam-malam panjang masih sering penuh dengan tangisan Amina. Kadang ia sakit demam tinggi, dan Ardi harus menggendongnya semalaman sambil menempelkan kain basah di dahinya. Kadang Amina rewel minta susu, sementara uang di saku Ardi hanya cukup untuk makan nasi dengan tempe. Pernah suatu malam, Amina menangis keras karena lapar. Ardi hanya punya sisa uang receh. Ia berlari ke warung terdekat, membeli 1 kotak kecil susu bubuk, lalu kembali dengan napas terengah. Saat melihat Amina tenang minum susu dari botol, matanya berkaca-kaca. Maaf ya, nak. Papa nggak bisa kasih kamu hidup enak. Tapi papa janji, papa bakal selalu ada buat kamu, ucapnya lirih. Meski begitu, ada banyak momen indah yang membuat Ardi kuat bertahan.
Setiap kali ia pulang kerja, Aminah selalu berlari kecil menyambutnya di depan pintu kontrakan. Tangannya terulur, wajahnya ceria, lalu ia berteriak, "Papa pulang." Pelukan kecil itu mampu menghapus semua rasa lelah. Ketika Aminah berusia 4 tahun, Ardi mulai memikirkan sekolah untuknya. Ia tahu pendidikan penting, meski biayanya berat. Ia menabung sedikit demi sedikit, menyisihkan uang meski harus menahan lapar. Kadang ia tidak makan siang agar bisa membeli buku gambar untuk Aminah. Suatu pagi, Ardi mengantar Aminah ke PAUD sederhana di dekat kontrakan. Guru-gurunya terkejut melihat gadis kecil bermata bulat itu. "Cantik sekali anakmu, Pak." "Campurannya?" tanya salah satu guru. Ardi hanya tersenyum canggung. "Bukan, Bu. Dia anak yang saya rawat sejak bayi." Guru itu mengangguk tanpa bertanya lebih jauh, meski tatapannya penuh rasa ingin tahu. Hari pertama sekolah, Aminah sempat menangis. Ia takut ditinggal. Tapi Ardi berjongkok, memegang tangannya. "Papa cuma di luar, Aminah. Belajar yang rajin, ya. Papa bangga sama kamu." Aminah pun mengangguk kecil, meski matanya masih basah. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di sekolah, beberapa anak sering mengejek Aminah karena wajahnya berbeda. Bule, kok boleh sekolah di sini? Papa kamu siapa sih? Kok kulitnya beda?" Setiap kali pulang, Aminah sering merengek. "Papa, kenapa mereka panggil aku bule? Aku salah ya, Pak?" Ardi terdiam, menahan perih di dadanya. Ia lalu memeluk Aminah erat. "Gak ada yang salah sama kamu, Nak. Kamu cantik, kamu pintar. Orang ngomong apa aja, jangan didengerin. Yang penting papa sama kamu selalu bareng." Kata-kata itu selalu ia ulangi, meski dalam hati ia sadar, suatu hari nanti Aminah pasti akan bertanya lebih jauh tentang asal-usulnya. Ia belum siap dengan pertanyaan itu. Hari-hari terus berjalan dengan kesusahan yang sama. Namun di balik semua itu, ikatan antara Ardi dan Aminah semakin kuat. Mereka saling mengisi kekosongan masing-masing. Suatu sore, ketika mereka duduk di depan kontrakan sambil makan gorengan, Aminah menatap Ardi dengan serius. "Pak, kalau aku besar nanti, aku mau kerja biar bisa bantu papa. Biar papa nggak capek terus." Ardi tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak usah mikirin papa. Tugas kamu cuma belajar dan jadi anak baik. Biar papa yang kerja." Aminah menggeleng keras. "Nggak mau. Aku sayang papa. Aku nggak mau papa sakit." Kalimat sederhana itu membuat Ardi terdiam lama. Baginya, itu adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima, cinta tulus dari anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Malam itu, ketika Aminah tertidur di sampingnya, Ardi menatap wajah kecil itu. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus menjaga Aminah. Tapi jauh di dalam pikirannya, ada ketakutan yang tidak pernah bisa hilang. Ia tahu suatu saat akan ada seseorang yang datang mencari Aminah. Seorang ibu yang dulu meninggalkannya, atau keluarga yang pernah membuangnya. Dan jika hari itu tiba, ia takut Aminah akan direbut darinya. Untuk sementara, Ardi hanya bisa berharap hari itu tidak pernah datang. Di kota yang sama, tidak begitu jauh dari kontrakan Ardi, tinggal seorang wanita muda bernama Lela. Ia dikenal sebagai wanita cantik dengan kulit putih bersih, hidung mancung, dan rambut panjang coklat tua yang selalu ditata rapi. Dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Ia bekerja di sebuah butik, sering mengenakan pakaian modis, dan banyak pria terpesona padanya. Namun di balik semua itu, Lela menyimpan masa lalu yang tidak pernah bisa ia lupakan. 6 tahun lalu, ketika ia masih berusia 20, Lela pernah jatuh dalam hubungan gelap dengan seorang pria asing yang datang ke Indonesia untuk urusan bisnis. Pria itu tampak sopan, perhatian, dan membuatnya percaya bahwa cinta sejati telah datang. Lela menyerahkan segalanya, hingga akhirnya ia mengandung. Saat ia memberitahu kehamilan itu, pria itu justru pergi. Nomor teleponnya tidak aktif lagi, alamatnya palsu, dan Lela ditinggalkan sendirian menanggung aib.
Keluarganya yang sangat ketat dalam aturan agama dan budaya merasa malu. Mereka mengusir Lela dari rumah. Dengan hati hancur, ia terpaksa meninggalkan bayinya yang baru lahir di halte, berharap ada orang baik yang menemukannya. Malam itu ia menangis sejadi-jadinya, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia selalu menutupi masa lalunya, bekerja keras untuk bertahan, dan berusaha melupakan bayi itu. Namun, tidak ada satu malam pun ia benar-benar bisa tidur tanpa teringat tangisan kecil yang pernah ia dengar. Bertahun-tahun ia mencoba meyakinkan dirinya, keputusan itu benar. Bayi itu pasti sudah diurus oleh orang lain. Bayi itu mungkin sudah punya keluarga yang lebih baik daripada dirinya. Tapi semakin lama ia hidup, semakin besar rasa bersalah itu tumbuh. Suatu sore, Lela sedang duduk di sebuah taman kota setelah pulang kerja. Ia melihat seorang pria sederhana dengan wajah lelah, sedang menggandeng tangan seorang anak kecil. Anak itu berlari kecil sambil tertawa riang, sementara pria itu tersenyum lembut, meski jelas terlihat letih. Lela menoleh lebih lama. Ada sesuatu yang aneh. Anak itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun, berkulit putih, bermata bulat, dan rambutnya sedikit kecoklatan. Wajahnya seperti cermin kecil dari masa lalu. Jantung Lela berdegup kencang. Nafasnya tercekat. Tidak mungkin, bisiknya. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin yakin hatinya. Anak itu mirip sekali dengan dirinya ketika kecil. Bahkan garis wajahnya mengingatkan pada ibunya. Pria itu lalu menggendong anak kecil itu ketika ia merengek minta digendong. Senyum hangat pria itu, tatapan penuh kasih pada anak itu, membuat dada Lela semakin sesat. Apakah itu anakku? Pikirnya, tangannya bergetar. Sejak hari itu, Lela diam-diam sering mengikuti mereka dari jauh. Ia ingin memastikan perasaannya tidak salah. Ia memperhatikan cara pria itu bekerja keras, menjemput anak itu di sekolah, lalu pulang ke kontrakan sederhana. Ia bahkan pernah melihat bagaimana pria itu rela tidak makan malam demi membeli susu untuk anak kecil itu. Sementara anak itu tampak sangat menyayanginya, memeluk erat setiap kali pria itu pulang. Semua itu membuat hati Lela campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersyukur anaknya tumbuh sehat dan bahagia bersama pria itu. Di sisi lain, rasa bersalahnya semakin besar. Namun keberaniannya untuk mendekat masih tidak ada. Bagaimana jika anak itu membencinya? Bagaimana jika pria yang merawatnya tidak mau menyerahkan? Bagaimana jika semua orang tahu rahasia kelamnya? Malam itu, Lela duduk sendirian di kamarnya, menatap cermin. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku ibu yang buruk. Aku tega ninggalin dia. Tapi sekarang aku lihat dia. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Sementara itu, di kontrakan, Ardi mulai menyadari sesuatu yang janggal. Ia sering merasa ada yang memperhatikan dirinya dan Amina dari kejauhan. Beberapa kali ketika ia pulang dari pasar atau menjemput Amina, ia melihat sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di seberang jalan, menatap ke arah mereka. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, sosok itu segera pergi. Ardi sempat merasa khawatir. Jangan-jangan ada orang jahat yang ngincar Amina, pikirnya. Namun ia tidak terlalu berani mencari tahu lebih jauh. Yang penting, ia selalu menjaga Amina agar tidak sendirian. Hingga suatu hari, saat Amina bermain di taman dekat kontrakan, Lela memberanikan diri untuk mendekat. Anak-anak lain sedang berlari-lari, dan Amina duduk sendiri di ayunan. Lela duduk di sampingnya, mencoba tersenyum. "Halo, namamu siapa?" tanya Lela dengan suara pelan. "Amina," jawab anak itu polos, sambil mengayunkan kakinya. "Nama yang indah. Kamu umur berapa?" "5," jawab Amina bangga, mengangkat 5 jarinya. Lela menahan air matanya. Ia ingin memeluk anak itu, tapi ia sadar tidak boleh gegabah. Ia hanya bisa mengusap kepala kecil itu dengan lembut. Tidak lama kemudian, Ardi datang. Saat ia melihat Lela duduk di dekat Amina, ia langsung waspada. "Maaf, ada urusan apa dengan anak saya?"
Tanyanya dengan nada hati-hati. Lela tersentak, lalu berdiri. Tidak, saya cuma kebetulan lewat, Pak. Anak ini cantik sekali. Saya cuma ngajak ngobrol sebentar. Ardi mengangguk, meski tatapannya penuh curiga. Ia lalu menggandeng Aminah, membawanya pulang. Saat berjalan, ia sempat menoleh lagi. Wanita itu masih berdiri di sana, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Di rumah, Ardi termenung lama. Ia tidak bisa menghapus wajah wanita itu dari pikirannya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ia belum mengerti. Dan malam itu, Lela menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan anaknya begitu dekat, namun juga begitu jauh. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, cepat atau lambat, ia harus mengakui kebenaran. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu membuat hati Ardi tidak tenang. Wajah wanita asing yang berbicara dengan Aminah terus muncul di pikirannya. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan wanita itu. Bukan tatapan orang iseng atau sekadar ingin tahu. Tatapan itu dalam, penuh perasaan, seolah ada sesuatu yang dipendam. Ardi berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengurus Aminah, dan mencoba menjalani hidup. Tetapi kegelisahan itu tidak pernah hilang. Setiap kali ia menjemput Aminah di sekolah atau membawanya ke taman, ia merasa seperti diawasi. Dan hampir selalu, di kejauhan, ia melihat sosok wanita yang sama, rambut coklat panjang, wajah cantik, berdiri sendirian sambil menatap ke arahnya. Suatu sore, ketika Ardi baru pulang dari kerja, ia mendapati Lela berdiri di depan kontrakan. Ia tampak ragu, seperti menunggu sesuatu tapi tidak berani masuk. Ardi terkejut. "Ibu, ada keperluan apa ke sini?" tanya Ardi hati-hati. Lela kaget, wajahnya memerah. "Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya cuma ingin bertemu Aminah." Ardi langsung memasang wajah serius. "Kenapa? Ibu siapa?" Lela terdiam lama. Ia tidak bisa langsung berkata jujur. Akhirnya ia hanya menjawab, "Saya hanya ingin kenal. Anak itu manis sekali. Saya suka anak-anak." Ardi tidak langsung percaya, tapi ia juga tidak tega mengusir. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Aminah butuh istirahat." Ketika Aminah keluar memanggil, "Papa, siapa itu?" Lela hampir tidak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, tersenyum kaku. "Halo, Aminah. Kamu ingat saya? Yang waktu di taman itu?" Aminah mengangguk polos. "Iya, tante yang baik itu." Ardi memanggil Aminah masuk. Lela hanya berdiri di luar, menatap punggung anak kecil itu. Hatinya semakin hancur. Malamnya, Ardi tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua kejadian itu. Wanita itu jelas bukan orang biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan Aminah? Beberapa minggu kemudian, pertemuan demi pertemuan semakin sering terjadi. Lela mulai memberanikan diri datang ke sekolah Aminah, pura-pura sebagai tetangga yang peduli. Ia membawakan makanan kecil, menanyakan kabar, bahkan membantu guru-guru ketika ada acara. Aminah mulai akrab dengan Lela. Ia sering bercerita ke Ardi. "Papa, tadi Tante Lela bawain aku kue. Enak banget. Tante itu baik ya, Pak?" Ardi hanya mengangguk, tapi hatinya semakin gelisah. Ia tidak suka Aminah terlalu dekat dengan orang asing. Akhirnya, suatu malam, Ardi memberanikan diri bicara serius dengan Lela. Ia menemuinya di sebuah kafe sederhana. "Ibu Lela," kata Ardi, menatapnya tajam. "Saya ingin tahu, sebenarnya apa tujuan ibu dekat-dekat dengan Aminah? Dari awal saya sudah merasa ada yang aneh." Lela menggenggam cangkir kopinya erat, wajahnya pucat. Ia ragu, tetapi akhirnya berkata, "Ardi, saya tahu ini akan terdengar aneh. Tapi, Aminah adalah anak saya." Ardi langsung kaget. Tangannya refleks menghantam meja kecil. "Apa maksud ibu?" Lela menunduk, air matanya mulai jatuh. 6 tahun lalu,
Saya pernah melakukan kesalahan besar. Saya hamil dari seorang pria asing yang akhirnya meninggalkan saya. Keluarga saya malu. Saya diusir. Saya sendirian. Dan, di malam itu, saya meninggalkan bayi saya di halte bus. Saya menyesal, Ardi, sampai hari ini. Dan ketika saya melihat Amina, saya tahu, dia anak saya. Ruangan seketika sunyi. Ardi terdiam lama. Dalam kepalanya, suara masa lalu terngiang kembali, malam hujan, tangisan bayi, selimut lusuh. Ia memang menemukan Amina di halte. Jadi perkataan Lela masuk akal. Tapi perasaan marah langsung menyeruak. Ia memandang Lela dengan tatapan tajam. Jadi, itu artinya, ibu yang tega meninggalkan bayi sekecil itu sendirian di halte, di malam hujan. Lela terisak. Saya tidak punya pilihan. Saya bodoh. Saya takut. Tapi sejak itu hidup saya tidak pernah tenang. Saya ingin menebus semuanya. Saya ingin dekat dengan Amina. Ardi menggeleng keras. Tidak semudah itu. Saya yang menemukannya. Saya yang membesarkannya. Saya yang menahan lapar demi beli susu. Saya yang berjaga malam ketika dia sakit. Di mana ibu waktu itu? Suara Ardi meninggi, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Lela menutup wajahnya, menangis semakin keras. Saya tahu saya salah. Tapi tolong, saya hanya ingin melihat dia tumbuh. Saya tidak ingin merebutnya dari kamu. Saya hanya ingin jadi bagian kecil dari hidupnya. Ardi berdiri, mengambil napas panjang. Saya butuh waktu. Jangan dekati Amina dulu. Ia lalu pergi, meninggalkan Lela yang terisak sendirian di kafe itu. Malam itu, Ardi pulang dengan hati kacau. Ia melihat Amina tidur lelap, memeluk boneka kecil. Wajahnya polos, damai, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ardi duduk di sampingnya, menunduk dalam-dalam. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Kalau benar dia ibunya, apa saya berhak melarang? Tapi bagaimana kalau dia merebut Amina dari saya? Hari-hari setelah itu semakin tegang. Lela tidak menyerah. Ia mencoba mendekati Ardi lagi, membawa bukti berupa foto lamanya saat hamil, bahkan akta kelahiran Amina yang ia sembunyikan selama ini. Semua itu membuat Ardi makin terpojok. Di satu sisi, ia tahu Amina berhak tahu siapa ibunya. Di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan kehilangan anak yang sudah ia anggap darah dagingnya sendiri. Konflik pun semakin memanas. Suatu sore, ketika Ardi menjemput Amina di sekolah, Lela sudah ada di sana. Amina berlari ke arahnya, berteriak gembira. "Papa, Tante Lela bawain aku buku baru." Ardi menatap keduanya, dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tidak tega di depan Amina. Ia hanya bisa menggandeng tangan anak itu erat, seolah takut akan direbut kapan saja. Dan malam itu, ketika Amina bertanya polos, "Pak, kenapa Tante Lela sering nangis kalau lihat aku?" Ardi hanya bisa terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sejak pertemuan di kafe malam itu, hubungan Ardi dan Lela tidak pernah sama lagi. Ardi merasa tertekan. Ia tahu benar Amina adalah anak yang ia temukan 6 tahun lalu, tapi sekarang pengakuan Lela membuat segalanya rumit. Di rumah, Ardi mencoba bersikap biasa saja. Ia tetap memasak untuk Amina, mengantarnya sekolah, menemani belajar. Tapi dalam pikirannya selalu ada bayangan, bagaimana kalau Lela menuntut hak asuh? Bagaimana kalau ia datang membawa polisi atau pengacara? Ketakutan itu membuat Ardi jadi lebih protektif. Ia jarang mengizinkan Amina keluar rumah tanpa dirinya. Bahkan ketika ada acara sekolah, Ardi selalu mengawasi dari dekat. Namun sekuat apapun ia menjaga, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Amina sudah semakin dekat dengan Lela. Suatu siang, ketika Ardi menjemput di sekolah, ia melihat Amina berlari kecil ke arah Lela lebih dulu, bukan ke arahnya. "Tante Lela, aku dapat nilai bagus hari ini," katanya sambil menunjukkan buku. Lela tersenyum lebar, memeluk Amina dengan lembut. "Pintarnya anak tante. Tante bangga sekali sama kamu."
Ardi berdiri kaku beberapa meter dari mereka. Hatinya panas. Rasanya seperti ada yang menusuk perasaannya. Saat Aminah akhirnya sadar, ia menoleh ke Ardi. "Papa, tadi aku cerita dulu ke tante, soalnya tante yang duluan lihat aku." Ardi memaksa tersenyum, tapi di dalam hati ia hancur. Malamnya, ia menutup pintu kamar setelah Aminah tidur, lalu menangis diam-diam. Ia takut, benar-benar takut kehilangan anak itu. Di sisi lain, Lela juga berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia sering menunggu di depan rumah kontrakan Ardi hanya untuk sekadar melihat Aminah bermain. Ia membawa makanan, mainan, atau buku. Kadang Ardi menolak dengan dingin, kadang membiarkan karena tidak tega. "Ardi, tolong jangan larang aku," kata Lela suatu sore ketika mereka bertemu di depan rumah. "Aku tidak ingin merebut Aminah. Aku tahu kamu yang membesarkannya. Aku cuma ingin kesempatan jadi ibunya, meski sedikit saja." Ardi menghela napas berat. "Kamu pikir semudah itu? Kamu tinggalkan dia waktu bayi. Kalau aku tidak menemukannya malam itu, mungkin dia sudah mati. Dan sekarang kamu datang bilang mau jadi ibunya." Lela menunduk, air mata jatuh lagi. "Aku tahu aku salah. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku bisa bantu. Aku bisa ikut jaga, ikut rawat. Aku tidak akan memisahkan kalian." Ardi terdiam lama. Ia tidak bisa memutuskan. Hatinya penuh kebencian, tapi juga ada sedikit rasa kasihan melihat Lela yang begitu menyesal. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin besar. Aminah mulai sering menanyakan hal-hal yang membuat Ardi terpojok. "Papa, kenapa Tante Lela selalu baik banget sama aku? Papa, kenapa Tante sering nangis kalau aku peluk dia? Papa, sebenarnya Tante itu siapa?" Ardi selalu mengalihkan. "Dia teman Papa. Kamu jangan terlalu banyak mikir." Tapi Aminah anak yang pintar. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, Aminah mendengar percakapan Ardi dan Lela tanpa sengaja. Waktu itu Lela datang membawa makanan, dan Ardi menolak dengan nada tinggi. "Kamu tidak bisa seenaknya datang bawa ini itu. Aminah bukan barang mainan yang bisa kamu dekati dengan hadiah," bentak Ardi. "Tapi aku ibunya," balas Lela sambil menangis. Aminah yang bersembunyi di balik pintu kamar langsung membelalakan mata. Kata, "Ibu," itu membuatnya bingung. Malam itu Aminah menangis di kamar. "Papa bilang Mama sudah meninggal. Kenapa Tante Lela bilang dia ibuku? Jadi yang benar yang mana?" Ardi masuk kamar, panik melihat anaknya menangis. Ia duduk di samping ranjang, memeluk Aminah erat. "Nah, dengar Papa. Papa tidak pernah bohong. Papa hanya ingin kamu bahagia." "Tapi aku bingung, Pak," isak Aminah. "Kalau tante itu ibuku, kenapa aku nggak tinggal sama dia?" Ardi tidak bisa menjawab. Dadanya sesak. Ia hanya bisa memeluk Aminah lebih erat, mencoba menenangkan. Keesokan harinya, Ardi memutuskan bicara lagi dengan Lela. Mereka bertemu di taman. "Dengar, Lela, kamu sudah bikin Aminah bingung. Dia menangis semalaman karena perkataanmu. Aku tidak bisa biarkan ini berlarut. Kalau kamu benar-benar peduli, jangan buat dia bingung lagi." Lela terdiam, lalu menjawab lirih, "Aku hanya ingin jujur. Aku tidak sanggup lagi melihat dia tanpa tahu siapa aku. Aku ibunya, Ardi, dan aku ingin dia tahu." Ardi menggeleng. "Kamu pikir ini mudah? Kalau dia tahu, hidupnya bisa kacau. Aku yang rawat dia dari bayi. Aku yang berjuang mati-matian. Aku takut dia membenciku kalau tahu aku bukan ayah kandungnya." Kata-kata itu membuat Lela ikut menangis. "Aku tidak ingin dia membencimu. Aku berterima kasih kamu sudah selamatkan dia. Tapi bukankah dia berhak tahu kebenaran?" Percakapan itu tidak menghasilkan kesepakatan. Mereka berdua sama-sama keras kepala. Ardi ingin melindungi Aminah, Lela ingin mengungkapkan kebenaran. Beberapa minggu berikutnya, situasi semakin tegang. Ardi mulai menjauhkan Aminah dari Lela. Ia menjemput lebih cepat, menghindari pertemuan,
Bahkan pernah pindah kontrakan sementara agar Lela tidak tahu alamatnya. Namun Lela tidak menyerah. Ia mencari terus, hingga akhirnya suatu hari menemukan mereka lagi. Ketika Ardi melihat Lela berdiri di depan sekolah, ia merasa marah sekaligus putus asa. "Kenapa kamu terus kejar kami?" bentaknya. Lela menatapnya dengan mata merah. "Karena dia anakku. Aku tidak bisa hidup tanpa melihatnya. Kalau kamu terus menjauh, aku mungkin akan cari cara hukum untuk dapat hak asuh." Kata-kata itu membuat Ardi terpaku. Inilah ketakutannya selama ini. Kalau benar Lela melibatkan hukum, apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan ayah kandung. Secara hukum, ia tidak punya ikatan darah. Ardi pulang dengan wajah muram. Malam itu, ia menatap Amina yang sedang tidur, sambil bergumam, "Nah, kalau papa harus kehilangan kamu, papa nggak tahu harus bagaimana. Papa rela apa saja asal kamu tetap di sisi papa." Beberapa hari setelah ancaman Lela tentang hukum, Ardi hidup dalam kecemasan. Ia hampir tidak bisa tidur. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kalau pengadilan benar-benar ambil Amina dari aku, apa yang bisa kulakukan? Ardi memang bukan ayah kandung. Semua bukti yang dimiliki Lela lebih kuat. Akta kelahiran, foto saat hamil, bahkan tes DNA bisa ia lakukan. Hanya satu yang Ardi miliki, 6 tahun pengorbanan dan kasih sayang tanpa henti. Suatu sore, Lela benar-benar datang ke rumah dengan seorang pengacara. Ardi kaget, wajahnya pucat. Amina yang sedang bermain boneka langsung terhenti, melihat ke arah pintu. "Ardi," kata Lela dengan suara bergetar, "aku tidak mau ini jadi perang. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku ingin Amina bersamaku." Ardi berdiri, menatap tajam. "Jadi ini caramu? Setelah 6 tahun aku rawat dia, kamu datang dengan pengacara untuk merebutnya?" Lela menunduk. "Aku tidak ingin merebut. Aku hanya ingin hakku sebagai ibu." Pengacara itu bicara singkat, mengatakan bahwa mereka bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Ardi merasa dadanya sesak, kakinya gemetar. Ia tidak sanggup membayangkan Amina diambil darinya. "Aku tidak akan menyerah," kata Ardi keras, matanya berkaca-kaca. Amina yang mendengar percakapan itu langsung menangis keras. Ia lari memeluk Ardi. "Papa, jangan pergi. Aku mau sama papa. Jangan biarkan mereka ambil aku." Tangisan itu menghentikan semua. Lela terpaku. Air matanya jatuh deras. Melihat anaknya sendiri menangis ketakutan membuat hatinya hancur. Ia sadar, anak itu lebih memilih Ardi daripada dirinya. Lela mendekat, berlutut di depan Amina. "Sayang, aku tidak mau buat kamu sedih. Tante cuma ingin jadi bagian hidupmu." Amina menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku sayang papa. Aku nggak mau jauh dari papa. Kalau tante sayang aku, jangan pisahkan aku dari papa." Kata-kata polos itu menusuk hati Lela lebih dalam daripada apapun. Ia akhirnya menangis terisak, menutupi wajah dengan kedua tangan. Pengacaranya mencoba menenangkan, tapi Lela menggeleng. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyakiti anakku sendiri," katanya sambil terisak. "Ardi, aku menyerah. Aku tidak akan bawa kasus ini ke pengadilan." Ardi terdiam, menatap Lela dengan campuran lega dan heran. "Kamu serius?" Lela mengangguk, masih menangis. "Aku sadar. Amina lebih butuh kamu. Kamu yang sudah jadi ayahnya selama ini. Aku tidak pantas merebutnya. Aku hanya ingin, bolehkah aku tetap ada di dekatnya? Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai ibu yang menyesal." Suasana menjadi hening. Ardi menunduk, menahan emosi. Ia tahu kata-kata Lela tulus, tapi luka di hatinya belum hilang. "Lela," kata Ardi perlahan, "aku tidak bisa langsung percaya. Tapi demi Amina, aku akan coba. Aku akan izinkan kamu dekat, asal kamu tidak lagi berniat merebutnya." Lela mengangguk cepat. "Aku janji. Aku tidak akan merebut. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Sekecil apapun kesempatan, aku akan terima."
Aminah yang masih memeluk Ardi akhirnya tersenyum kecil. Ia menoleh ke Lela. Kalau gitu, aku punya papa dan tante Lela. Boleh kan, Pak? Ardi mengusap kepala anaknya, lalu tersenyum tipis. Iya, Nak, kamu boleh punya keduanya. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Lela sering datang, tapi kali ini bukan untuk menuntut, melainkan membantu. Ia ikut mengantar Aminah sekolah, menemaninya belajar, bahkan memasak bersama Ardi untuk anak itu. Awalnya Ardi masih dingin. Ia menjaga jarak, takut hatinya terluka lagi. Tapi semakin lama, ia melihat Lela benar-benar berusaha. Ia tidak lagi membawa pengacara, tidak lagi bicara soal hukum. Yang ia bawa hanyalah kesabaran dan kasih sayang. Aminah tumbuh semakin bahagia. Ia punya papa yang selalu ada, dan seorang ibu yang akhirnya hadir. Suatu malam, ketika mereka bertiga makan malam sederhana di meja kecil kontrakan, Aminah tertawa bahagia sambil berkata, "Ini pertama kali aku makan sama papa dan mama bareng. Rasanya kayak keluarga beneran." Ardi dan Lela terdiam, saling pandang. Ada rasa haru yang sulit diucapkan. Setelah Aminah tidur, Ardi dan Lela duduk di teras rumah. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik terdengar. "Terima kasih, Ardi," kata Lela pelan. "Kalau bukan karena kamu, Aminah mungkin tidak akan hidup. Kamu yang jadi orang tua sejati buat dia." Ardi menatap langit gelap, lalu menjawab dengan suara berat. "Aku tidak pernah menyesal menemukan dia malam itu. Dia alasan aku kuat sampai sekarang. Dan mungkin, kalau kamu benar-benar serius ingin menebus kesalahanmu, aku bisa coba percaya." Lela menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku akan buktikan. Aku tidak akan tinggalkan lagi. Tidak anakku, tidak juga orang yang sudah menyelamatkannya." Sejak malam itu, hubungan mereka mulai membaik. Perlahan, bukan hanya Aminah yang mendapatkan kembali ibunya, tapi Ardi dan Lela juga menemukan ikatan baru. Bukan lagi musuh, bukan sekadar orang asing, tapi dua orang dewasa yang sama-sama mencintai anak kecil itu lebih dari apapun. Dan pada akhirnya, cinta itu yang menyatukan mereka.